Wah, 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 ketahuan deh. Kasus pembakaran poster Habib Rizik hanya pengalihan isu. Peristiwa pembakaran foto Ketua Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab masih menimbulkan pro dan kontra. Meski begitu, banyak pula kalangan yang mengecam keras aksi itu karena dilakukan kepada ulama. Pakar filsafat Rocky Gerung menganggap pembakaran foto tersebut sebagai operasi intelijen dungu karena tidak dipersiapkan secara matang. Demikian disampaikan oleh Rocky saat wawancara dengan Realita TV, kemudian dibagikan lewat akun Facebook pribadinya. Ia mengungkapkan aksi pembakaran poster Habib Rizik adalah sebuah settingan intelijen yang gagal dan tidak kontekstual dengan kondisi real yang terjadi saat ini. Dalam wawancara itu, Rocky juga menyebutkan salah satu kedunguan yang sangat nampak adalah terjadinya penyerangan terhadap kantor PDIP di Bogor. Menurutnya, secara tidak langsung, hal tersebut membuat sebuah indikasi kalau Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, menjadi tertuduh ke dalam rencana aksi tersebut. Menurut mantan dosen Universitas Indonesia ini, insiden pembakaran poster Habib Rizik Syihab sebagai bentuk pengalihan isu, yaitu isu pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wali kota Solo pada Pilkada 2020. Sementara itu, FPI akan melaporkan Budi Jarot yang diduga membakar poster Rizik Syihab. Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam atau FPI berencana melaporkan Budi Jarot, salah satu personel kelompok yang menamakan diri Gerakan Jaga Indonesia atau GJI, yang unjuk rasa memperingati peristiwa pembakaran kantor PDI di depan gedung DPR RI pada Senin 27 Juli ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Peringatan peristiwa 27 Juli itu disertai pembakaran poster Imam FPI Rizik Syihab. Selain membakar poster, FPI menuding Budi menyebarkan kebencian terhadap Rizik Syihab dalam materi orasinya. Orasi yang diduga dilakukan Budi Jarot yang ditujukan kepada Habib Rizik Syihab sangat menyinggung. Demikian menurut Aziz. Aziz mengatakan tindakan Budi itu telah melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin oleh negara. Materi orasi dituding berbau diskriminasi dan ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Video orasi Budi yang diduga menghina Rizik Syihab itu tersebar ke media sosial YouTube. Dalam orasinya di depan massa yang membeber poster wajah Rizik di aspal, Budi mengatakan bahwa sosok dalam poster itu adalah sampah karena tidak menerima kemenangan Jokowi. Dengan lantang, Budi mengatakan manusia di foto ini adalah sampah. Dia tak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik karena dia sudah mengkhianati negeri ini. Demikian kata Budi. Budi yang berkacamata dan baret hitam itu juga mengajak massa untuk menolak kepulangan Rizik ke Indonesia. Seusai berorasi, massa membakar poster itu. Politikus PDIP Kapitra Ampera ikut merespon terkait aksi pembakaran poster foto Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab beberapa waktu lalu. Ia mengaku sangat sakit hati dan marah. Terlebih dalam video beredar, massa aksi menyebut Habib Rizik sebagai sampah dan pengkhianat negara. Menurutnya, ia tegaskan Habib Rizik itu bukanlah sampah, dia adalah ulama dan bukan pengkhianat. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Habib Rizik tidak lagi punya kasus apapun, sebab kasus Habib Rizik telah dihentikan alias SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Menurutnya, upaya pembakaran, penyobekan, dan tindakan menginjak-injak foto Habib Rizik yang merupakan seorang ulama sudah keterlaluan. Sementara itu, Tim Bantuan Hukum Front Pembela Islam atau FPI selaku kuasa hukum Teguh Syahrial, seorang umat muslim warga negara Indonesia, secara resmi telah melaporkan seseorang bernama Budi Jarot ke Polda Metro Jaya. Budi Jarot adalah orator dalam video yang beredar di media sosial, di mana dalam orasinya telah menghina Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Anggota Tim Bantuan Hukum Front Pembela Islam atau FPI, Aziz Januar, mengatakan Budi Jarot dilaporkan atas dugaan pidana sesuai dengan pasal 160 dan 156 KUHP, pasal 28 Undang-Undang ITE, pasal 4 dan pasal 16 Undang-Undang ITE, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008
tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Menurut Aziz, dalam video sangat jelas orasi yang dilakukan oleh Budi Djarot. Pernyataannya ditujukan kepada Habib Rizik Syihab yang notabene adalah seorang ulama. Karenanya, kata Aziz, kliennya melaporkan aktor dalam video itu ke Polda Metro Jaya. Budi Djarot dianggap telah melakukan diskriminasi dan ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Republik Indonesia. Dia menuduh Habib Rizik Syihab sebagai sampah yang mengkhianati negeri. Hal itu jelas adalah bentuk provokasi, hinaan, umpatan, kemudian menyebarkan berita bohong di muka umum. Menurutnya, pelaporan tidak diinstruksikan oleh Rizik. Namun Rizik memang meminta agar penghinaan itu diproses secara hukum sesuai amanat konstitusi. Laporan ini hanya berkaitan dengan pernyataan dari Budi yang dianggap sebagai penghinaan. Karenanya, laporan tak berkaitan dengan upaya pembakaran poster bergambar Rizik. Aziz berharap kepolisian bisa memproses dan mengusut laporan meski ia mengaku pesimis. Sebab selama ini, katanya, laporan polisi dari pihaknya tak pernah diproses secara tuntas. Sementara itu, Tim Bantuan Hukum Front Pembela Islam atau FPI selaku kuasa hukum Teguh Syahrial, seorang umat muslim warga negara Indonesia, secara resmi telah melaporkan seseorang bernama Budi Djarot ke Polda Metro Jaya. Budi Djarot adalah orator dalam video yang beredar di media sosial, di mana dalam orasinya telah menghina Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Dengan lantang, Budi mengatakan manusia di foto ini adalah sampah. Dia tak berguna lagi. Jadi, tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik karena dia sudah mengkhianati negeri ini. Demikian kata Budi. Budi yang berkacamata dan baret hitam itu juga mengajak massa untuk menolak kepulangan Rizik ke Indonesia. Seusai berorasi, massa membakar poster itu. Politikus PDIP Kapitra Ampera ikut merespon terkait aksi pembakaran poster foto Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab beberapa waktu lalu. Ia mengaku sangat sakit hati dan marah. Terlebih dalam video beredar, massa aksi menyebut Habib Rizik sebagai sampah dan pengkhianat negara. Menurutnya, ia tegaskan Habib Rizik itu bukanlah sampah, dia adalah ulama dan bukan pengkhianat. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Habib Rizik tidak lagi punya kasus apapun, sebab kasus Habib Rizik telah dihentikan alias SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Aziz mengatakan tindakan Budi itu telah melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin oleh negara. Materi orasi dituding berbau diskriminasi dan ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Video orasi Budi yang diduga menghina Rizik Syihab itu tersebar ke media sosial YouTube. Dalam orasinya di depan massa yang membeber poster wajah Rizik di aspal, Budi mengatakan bahwa sosok dalam poster itu adalah sampah karena tidak menerima kemenangan Jokowi. Menurut Aziz, dalam video sangat jelas orasi yang dilakukan oleh Budi Djarot. Pernyataannya ditujukan kepada Habib Rizik Syihab yang notabene adalah seorang ulama. Karenanya, kata Aziz, kliennya melaporkan aktor dalam video itu ke Polda Metro Jaya. Budi Djarot dianggap telah melakukan diskriminasi dan ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Republik Indonesia. Peristiwa pembakaran foto Ketua Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab masih menimbulkan pro dan kontra. Meski begitu, banyak pula kalangan yang mengecam keras aksi itu karena dilakukan kepada ulama. Pakar filsafat Rocky Gerung menganggap pembakaran foto tersebut sebagai operasi intelijen dungu karena tidak dipersiapkan secara matang. Demikian disampaikan oleh Rocky saat wawancara dengan Realita TV, kemudian dibagikan lewat akun Facebook pribadinya.